Penyerahan truk Ford oleh tentara Belanda kepada TNI di Nganjuk terjadi pada tanggal 12 November tahun 1949. Pada saat itu, militer Belanda menyerahkan beberapa kendaraan militer yang tidak bersifat taktis kepada pihak TNI sebagai bagian dari pengakuan kedaulatan oleh pihak Belanda dan pembentukan APRIS. Penyerahan kendaraan ini meliputi 48 truk Ford, 3 mobil palang merah, 4 pickup, 4 jeep, dan 16 sepeda motor, dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian KMB, bahwa pihak Indonesia harus membayar semua biaya perang saat agresi militer berlangsung sejak 1942 hingga 1949. APRIS adalah singkatan dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. APRIS adalah nama Angkatan Perang Indonesia pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berlangsung dari tahun 1949 hingga 1950. Pada masa itu, APRIS merupakan gabungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan tentara-tentara federal yang ada di Indonesia. APRIS dipimpin oleh Jenderal Sudirman dan berperan penting dalam mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia. Namun, setelah pembubaran RIS dan kembali ke bentuk negara kesatuan, nama APRIS diganti menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang masih berlaku hingga saat ini. Perjanjian KMB Konferensi Meja Bundar adalah perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 27 Desember tahun 1949 di Den Haag, Belanda. Perjanjian ini merupakan hasil dari konferensi Meja Bundar yang diadakan dari tanggal 23 Agustus hingga tanggal 2 November tahun 1949. Perjanjian KMB ini berisi tentang pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara federal yang terdiri dari beberapa negara bagian. Perjanjian ini juga menentukan tentang penyerahan kekuasaan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RIS. Namun, perjanjian ini tidak berlangsung lama karena pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, RIS dibubarkan dan digantikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut adalah beberapa isi penting dari Perjanjian Konferensi Meja Bundar KMB 1949. Pengakuan kedaulatan. 1. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) atas wilayah Indonesia. 2. RIS diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pembentukan RIS. 1. RIS dibentuk sebagai negara federal yang terdiri dari beberapa negara bagian. 2. Negara bagian yang membentuk RIS adalah Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, dan lain-lain. Penyerahan kekuasaan. 1. Pemerintah Belanda menyerahkan kekuasaan atas Indonesia kepada pemerintah RIS. 2. Penyerahan kekuasaan dilakukan secara bertahap. Masalah Irian Barat. 1. Masalah Irian Barat sekarang Papua tidak diselesaikan dalam perjanjian KMB. 2. Belanda tetap mempertahankan kekuasaan atas Irian Barat. Kerja sama ekonomi. 1. Belanda dan RIS sepakat untuk melakukan kerja sama ekonomi. 2. Kerja sama ekonomi meliputi bidang perdagangan, industri, dan lain-lain. Penyelesaian konflik. 1. Belanda dan RIS sepakat untuk menyelesaikan konflik yang ada melalui perundingan. 2. Perundingan dilakukan dengan tujuan mencapai penyelesaian yang adil dan damai. Perjanjian KMB ini merupakan langkah penting dalam proses kemerdekaan Indonesia, namun juga memiliki beberapa kelemahan dan kontroversi. Perjanjian Konferensi Meja Bundar KMB 1949, pihak Belanda meminta ganti rugi biaya perang kepada pihak Indonesia. Pihak Belanda mengklaim bahwa mereka telah mengalami kerugian besar akibat perang kemerdekaan Indonesia. Dalam perjanjian KMB, pihak Indonesia setuju untuk membayar ganti rugi sebesar 4,3 miliar gulden Belanda kepada pihak Belanda.
Namun, perjanjian ini tidak pernah dilaksanakan secara penuh karena pihak Indonesia kemudian menolak untuk membayar ganti rugi tersebut. Pihak Indonesia berpendapat bahwa perang kemerdekaan adalah perang untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, dan bahwa pihak Belanda tidak berhak untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Berikut ini adalah beberapa spesifikasi truk Ford yang umum digunakan pada era 1940-an, seperti yang disebutkan dalam konteks penyerahan truk Ford oleh tentara Belanda kepada TNI di Nganjuk pada tahun 1949. Mesin, jenis, mesin diesel atau bensin. Kapasitas, 3.900 sampai 4.600 cc. Tenaga, 90 sampai 140 HP. Transmisi, jenis, manual 4 percepatan. Kapasitas, dapat membawa beban hingga 2 sampai 3 ton. Dimensi, panjang, 6.500 sampai 7.500 mm. Lebar, 2.000 sampai 2.200 mm. Tinggi, 2.300 sampai 2.600 mm. Berat kosong, 2.500 sampai 3.500 kg. Berat maksimum, 5.000 sampai 6.000 kg. Kecepatan maksimum, 80 sampai 100 km per jam. Fitur, sistem pengereman hidrolik. Sistem suspensi daun. Ban ukuran 7,50 sampai 20 inci. Perlu diingat bahwa spesifikasi truk Ford dapat berbeda-beda tergantung pada model dan tahun pembuatan. Informasi di atas hanya memberikan gambaran umum tentang spesifikasi truk Ford pada era 1940-an.